Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan renungan harian Sabtu 26 Oktober 2024. Mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menerangi hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan renungan harian untuk kita tertulis dalam Matius 13 ayat 13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Saudara-saudara, perumpamaan adalah sebuah cara Yesus untuk memudahkan pendengar dalam memahami pengajarannya tentang kerajaan Allah. Melalui perumpamaan, Yesus menegaskan rahasia kerajaan Allah yang membuka hati kita supaya dimampukan memahami dan menanggapi dengan iman apa yang mau disampaikan oleh Tuhan di dalam perumpamaan maupun pengajarannya. Melalui perumpamaan tersebut, orang beriman akan semakin membuka hati dan mau dituntun oleh Tuhan untuk memahami bagaimana tentang kerajaan surga di dalam kehidupan kita. Itulah yang mau disampaikan melalui firman Tuhan hari ini, yang sebenarnya mengingatkan kehidupan orang Kristen dalam memahami dan mengerti tentang kerajaan surga. Di awal firman Tuhan ini, Yesus mengajarkan sebuah perumpamaan tentang penabur. Penabur yang menaburkan benih. Tentu banyak orang yang sangat sulit memahami bagaimana kerajaan surga seumpama tentang seorang penabur yang menaburkan benih. Ada benih yang jatuh di jalan. Ada yang jatuh di tanah yang berbatu. Ada yang jatuh di semak yang berduri. Dan ada yang jatuh di tanah yang baik. Tentu banyak orang bingung bagaimana memahami tentang kerajaan surga. Tetapi Yesus menggambarkan, mengumpamakan sekiranya benih yang jatuh di pinggir jalan, tentu benih itu tidak akan tumbuh karena burung-burung akan memakannya. Bahkan benih yang jatuh di semak berduri, benih itu tidak akan bertumbuh karena keinginan duniawi lebih kuat daripada keinginan surgawi. Bahkan di tanah yang berbatu tidak akan pernah bertumbuh karena matahari akan membuat dia layu. Artinya sering pertumbuhan iman kita sulit karena kekuatan dunia ini, kehidupan dunia ini lebih besar daripada iman kita. Tetapi Yesus mengumpamakan kehidupan kita, hati kita bagaikan tanah yang subur untuk pertumbuhan benih. Kalau hati kita buka untuk Tuhan. Kalau hati kita isi untuk firman Tuhan, maka yakinlah kita akan memahami kerajaan surga itu akan nampak ketika kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Melakukan yang baik, melakukan yang Tuhan kehendaki, bertumbuh dalam panggilan Tuhan, bertumbuh dalam kasih Tuhan, hidup dalam pelayanan di dunia ini. Itulah yang menuntun kita di dalam kerajaan surga. Karena itu melalui perumpamaan Tuhan Yesus senantiasa memudahkan kita memahami kerajaan surga, memahami rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Imanilah perkataan Tuhan, lakukanlah firman Tuhan, karena melalui perbuatan kita, melalui iman kita yang bertumbuh di dunia ini, akan semakin memahami rancangan Tuhan dalam mewarisi kehidupan yang kekal bagi orang-orang yang percaya. Kiranya melalui pengajaran firman Tuhan, kiranya melalui persekutuan kita dengan Tuhan, senantiasa memudahkan kita memahami rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, melalui firman-Mu mengingatkan kami bahwa pengajaran Tuhan Yesus melalui perumpamaan senantiasa memudahkan kami di dalam memahami rancangan Tuhan, di dalam memahami kerajaan surga. Firman Tuhan di dalam Yesus Kristus senantiasa memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini di dalam Tuhan. Kiranya pertumbuhan iman kami
senantiasa terjaga melalui persekutuan kami. Kiranya panggilan kami sebagai orang Kristen senantiasa bertumbuh dan berbuah, karena hidup kami, hati kami adalah tanah yang subur di dalam pertumbuhan firman Tuhan. Pakailah kami Tuhan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkati jemaat-Mu, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di dalam menjalani kehidupan kami satu hari ini, senantiasa membuka hati kami, senantiasa bertumbuh di dalam karya Tuhan. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, kiranya membawa kami kepada sukacita surgawi. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terimalah doa kami ini yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bekerja berkarya, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.